Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Agar lebih mengetahui bagaimana menyusun teks pidato yang benar, pastilah harus mengetahui susunan struktur teks pidato. Jika mengetahui struktur pidato, maka hanya tinggal menyusun kata-kata yang baik dengan bahasa yang tepat. Berikut adalah struktur teks pidato yang benar. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Baik, kita mulai bagian yang pertama, yaitu pembukaan. Bagian pembukaan terdiri dari yang pertama adalah salam pembuka. Struktur pertama yang terdapat pada teks pidato adalah pembukaan. Pada bagian pembukaan terdapat salam pembuka. Salam pembuka pasti terletak pada bagian awal teks pidato yang menjadi awal pembahasan pidato. Contoh salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kedua di dalam pembukaan adalah ucapan penghormatan atau menyapa. Pada bagian ini, dalam pembukaan adalah ucapan penghormatan. Biasanya ucapan penghormatan dimulai dari penyebutan orang dengan jabatan tertinggi yang hadir dalam kegiatan berpidato. Misalnya, jika pidato dilakukan di perguruan tinggi, ucapan penghormatan dapat dimulai dari penyebutan ketua perguruan tinggi yang memiliki jabatan tertinggi di perguruan tinggi, kemudian wakil ketua 1, 2, dan 3, kemudian ketua program studi, kemudian dosen, dan terakhir mahasiswa yang hadir. Contoh, yang terhormat Ketua STKIP PGRI Banjarmasin, yang kami hormati Wakil Ketua 1, 2, dan 3, yang kami hormati dosen seluruh program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP PGRI Banjarmasin, dan seluruh mahasiswa yang berhadir pada hari ini. Yang ketiga di dalam bagian pembukaan adalah ucapan syukur. Bagian pembukaan selanjutnya adalah ucapan syukur. Pada bagian ini biasanya orator atau orang yang berpidato mengucapkan syukur karena dapat hadir dan berkumpul dengan para pendengar yang datang. Contoh ucapan syukur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, tidak lupa pula para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Yang keempat di dalam pembukaan pidato atau berbicara di depan orang banyak adalah kita menyebutkan tujuan pidato, dan jika Anda tidak dikenal maka Anda perlu memperkenalkan diri. Misalnya seperti ini. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, perkenalkan, nama saya Dr. Hajah Ida Kumalasari IPD. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Nah, langkah besar yang kedua adalah isi pidato. Struktur yang kedua setelah pembukaan adalah isi pidato. Pada bagian isi pidato, pembicara akan menyampaikan inti dari topik pidato yang disampaikan. Langkah terakhir dalam pidato adalah penutup. Secara garis besar, penutup ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah kesimpulan tentang isi teks pidato. Yang kedua adalah harapan agar apa yang disampaikan dalam pidato itu bermanfaat. Yang ketiga adalah kadang-kadang memberikan saran untuk orang lain.
Yang keempat adalah permohonan maaf jika ada kesalahan. Dan yang kelima adalah ucapan salam, bisa juga ditambahkan dengan ucapan terima kasih. Baik, saya akan memberikan contoh sambutan bagian penutup tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, pada masa pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Harapan saya agar pendengar yang ada di sini tetap waspada. Bagi Anda semua yang sering berpergian, agar juga menjaga imun tubuh dengan berolahraga, minum vitamin dan makanan yang sehat. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berpidato atau berbicara di depan orang banyak, sering ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Baik, mari kita bicarakan satu persatu. Yang pertama adalah kalimat untuk mempersingkat waktu. Kalimat ini menyalahi faktor kologisan, karena yang namanya waktu itu tidak bisa dihemat. Demikian juga kalimat untuk menghemat waktu. Jadi menghemat waktu, mempersingkat waktu itu adalah kalimat yang tidak logis. Bagaimana pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat adalah untuk mengefisienkan waktu. Mengefisienkan waktu artinya adalah menggunakan waktu secara tepat guna. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika memberikan penghormatan kepada pendengar. Misalnya seperti ini. Yang terhormat Ketua STKIP PGRI Banjarmasin, yang terhormat Wakil Ketua 1, 2, dan 3 STKIP PGRI Banjarmasin. Kalimat tersebut juga menyalahi kelogisan. Yang namanya yang terhormat hanya cukup satu di awal saja. Jadi yang berikutnya bisa digunakan yang saya hormati atau yang kami hormati. Misalnya begini. Yang terhormat Ketua STKIP PGRI Banjarmasin. Yang kami hormati Wakil Ketua 1, 2, dan 3 STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, kesalahan yang ketiga yang sering kita dengar adalah waktu dan tempat kami persilakan. Nah, secara logika waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan karena dia bukan makhluk hidup yang berwujud manusia. Yang bisa dipersilakan hanya adalah manusia. Oleh karena itu, kalimat tersebut kita ubah menjadi kepada Bapak kami persilahkan. Nah, kalau mau menggunakan waktu dan tempat, berarti waktu dan tempat kami sediakan. Selanjutnya, kata yang sering salah digunakan adalah kata persilahkan. Jadi persilahkan itu bukan pilihan kata yang tepat, tetapi yang tepat adalah menggunakan kata persilahkan, tidak pakai huruf H. Jadi misalnya Bapak Dr. Haji Alimuddin Jawad kami persilahkan, bukan persilahkan. Kesalahan yang terakhir yang sering dilakukan orang adalah menjamakan bentuk jamak. Kalimat ini tidak efektif karena tidak hemat. Contohnya ya, sebetulnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. Nah, pada kata banyak mahasiswa-mahasiswa itu tidak efektif. Jadi cukup gunakan banyak mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa saja. Demikian apa yang saya sampaikan tentang urutan dan struktur berpidato atau berbicara di depan orang banyak, atau istilah juga dikenal dengan public speaking. Mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.